Ini dia Bang Nala Jati. Selamat siang Bang. Sehat Bang? Sehat. Panggilnya Terima kasih memang udah biasa. diundang. Abang dari dulu yang biasa. Iya. Memang lebih tua sih. Tampangnya boros. Tampangnya boros. Iya. Sebenarnya gini Bang. Sekarang kan memang fokusnya ke kopi kan. Iya, kita Nah, kopi. tapi pertama ini saya mau tanya nih sebenarnya backgroundnya Bang Nala dulu nih. Saya baru dapat artikel dari negara kincir angin dulu Iya, ya. jadi Hah? saya sempat ke sana, tinggal di Kerja sana. atau gimana? Dulu riset. Kita riset, Riset. sekolah, kerja, Kuliah? riset, ya kuliah, Ah. meneruskan pendidikan ke sana, terus S1 SMA atau apa? S2. Oh, Belanda S2. ya. Nah, kebetulan di sana dapat kesempatan untuk kerja di humanitarian. Apa tuh? Kita dengan salah satu UNHCR, jadi Oh, NGO. NGO yang untuk masyarakat yang refugee, pengungsi. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa saya harus lebih dekat dengan manusia, human touch. Berapa lama tuh? Kira-kira total 5 tahun Lama di dong. sana. Iya. Nggak dapat warga negara sana? Oh enggak, tetap cinta NKRI. Tapi istri juga orang sini, bukan orang sana ya? Orang sini. Jadi pulang baru cari istri. Jadi bahasa Belanda lancar dong? Lah beca. Bisa mungkin ya, bilang becanya bisa gitu kan? Sedikit. Iya, terus. Kenapa nggak lanjut di sana? Karena waktu itu saya ngajukan untuk saya lihat Indonesia di mata dunia waktu itu di ekonomi membaik. Itu sesuatu hal yang beda banget jadi Tahun berapa beritanya. Itu sekitar 2014. Nah, jadi saya minta izin untuk gimana kalau saya ambil data-data untuk balik ke negara saya, tapi kita tetap continue riset kita. Jadi waktu itu saya di socioeconomics. Jadi meneliti tentang Uni Eropa, pengaruh Uni Eropa, apakah memungkinkan hal yang sama diterapkan di Indonesia, misalnya Asia Eropa, Uni Asia seperti. Nah, dari situ saya izin balik dan memang ternyata udah lama tuh, karena sebelum di Belanda saya di Jepang. Jadi udah hampir 12 tahun saya nggak di Indonesia. Ini orang nomaden ya. Gitu. Dan memang Total 12 tahun tidak di Indonesia? tidak di Indonesia. Dan Tapi pulang pergi juga dong? 2 kali. Selama 12 tahun? Iya. Saya jarang homesick saya. Oh, oke. Karena di situ saya mulai belajar masak. Oke. Karena lama nggak ada pembantu, kita Di sana? Ya belajar masak sendiri, belanja sendiri. Kalau kangen masakan Indonesia, kita masak sendiri. Memang bumbunya ada? Bumbunya kita develop, jadi rendang nggak kayak rendang banget. Iya kan, tapi kita bikin beda sendiri. kan? Iya. Paling Versi Eropa gitu ya? kita paling kesel kalau misalnya harus ngajiin ke orang Indonesia, pasti dia komplain ini bukan opor. Iya dong, Iya. rasanya beda. Jadi saya bilang ini opor saya. Opor Eropa ya? Iya. Jadi ada Oke. twist sedikit. Nah, dari Tapi situ itu makanan. makanan. Larinya ke sini? Nah, jadi waktu pas di Belanda saya kerja itu waktu itu saya awal bikin kopi hanya untuk sendiri gitu kan. Habis itu ada bos saya bilang, "Kenapa kamu rusak barang bagus?" Nah, saya bingung maksudnya apa. Ternyata dia bilang, "Karena saya minum kopi pakai gula." Di situ dia cerita ke saya bahwa kopi kamu itu kopi paling bagus di dunia. Nah, di situ saya kepukul gitu loh. Mungkin baru itu kan minum kopi dia. Ini orang Belanda. Iya, baru itu kan minum kopi. Mengapresiasi sekali kopi kita, sedangkan saya yang orang Indonesia kayaknya nganggap remeh ini kopi Oh iya, Indonesia. biasa ya. Nah, dari situ saya agak menaruh respect, belajar tentang petaninya, cara menanam kopi, sejarahnya. Jadi dari situ tuh budaya minum kopi di tiap negara. Akhirnya kenapa sih nggak kita angkat kopi Indonesia? Tetap di sana ini ya? Iya, tetap di sana. Nah, akhirnya waktu pas pulang, bagaimana saya tetap bisa, saya lebih banyak di HR, human resource. Oke. Bagaimana saya nggak kabur dari HR, tapi masih bisa istilahnya cuan lah gitu loh. Oke. Akhirnya wirausaha kata yang terbesit. Jadi saya rekrut, training karyawan saya, tapi dengan pendekatan yang mungkin waktu itu bisa dibilang 2014 lebih ke arah, orang dulu bilang arah barat lah, liberal gitu. Gimana maksudnya? Maksudnya kita kasih pelatihan, kita mendengar mereka. Jadi bukan one system, one way communication. Kita duduk bareng, kita sering ngomong. Discuss lah. Iya. Jadi problem solving dari bawah, dari roots. Oke. Saya sebagai hanya pendengar Dan waktu itu pendengar. target konsumennya memang Eropa? Waktu itu karena sudah balik di Indonesia. Oh, ya, sudah balik. Udah balik. Berarti 2015? 2015 saya tempat kontraktor juga sebentar. Nah itu mulai deh cari pangsa pasar yang mana gitu. Dan ternyata memang masyarakat Indonesia kurang mengapresiasi produk sendiri. Mereka lebih suka misalnya dengan mungkin kopi oknum luar. kali ya, oknum. Iya, ada beberapa. Tapi sayangnya
produk luar dihargai dengan value lebih tinggi daripada Padahal equal. equal. Padahal kalau kita bilang lelang, itu lelang kopi termahal itu dari Indonesia. Kopi Indonesia malah mahal ya. Iya. Nah, di situ kenapa kok kita kayaknya kurang apresiasi? Kalau di sana ada juga petani kopi. ada. Rasanya gimana? Kalau saya bilang masih kopi Indonesia. Oh, menang. Masih menang di Oke. sana. Dari Jadi, rasa apanya? Tajam, pahitnya atau gimana? jadi ada fruity tingkat acidity-nya, tingkat kompleksitinya. Tapi kalau orang bodinya. ngerasa cicip nggak terlalu berbeda ya? Kita balik lagi kan, at the end of the day it's about flavor. Jadi Flavor. si A bisa bilang kopinya paling bagus, si Oh, B iya. bilang paling bagus. Iya. Nah, cuman bagaimana cara kita mengangkat mempercayakan bahwa kopi saya, kopi ini yang paling enak. Bang Amron percaya deh sama saya, ini kopi paling enak. Mana? Ini Kopi apa? classic blend. Ini house made sendiri. Namanya nama luar. Classic blend karena kita internasional ya. Kita nama ini untuk memudahkan. Emang kedai 157 ini konsepnya internasional? Gini, kebetulan untuk kedai 157 kita mulai di Pasar Santa ya. Iya, Pasar Santa. Pasar Santa itu di lokasinya di Kebayoran Ternyata Baru. pedagang pasar. Iya, kita udah lama nih di Pasar Jaya nih dari sebelum dibangun. Nah, Kebayoran Baru itu sentra ekspatriat Korea dan Jepang. Oke, iya. Konsentrasi. Jadi Iya. di situ tuh ramai sekali pengunjung dari Korea, dari Jepang. Jadi mungkin kita tinggal di Indonesia tapi pelanggan sehari-hari kita. Dan itu saya juga nggak nyangka kayak gitu. Dan akhirnya mereka sampai kemarin ada direktur dari bank juga datang ke Pasar Santa. Dan itu loyal. Loyal. Maksudnya kok mau ya orang luar Ke pasar itu? tuh ya? Iya, datang ke pasar. Ke pasar ya? Itu saya kok kenapa ya orang luar tuh lebih apresiasi, Iya, lebih sedangkan kita apresiasi, kalau misalnya ya. jualan kopi tuh pasti ditawar. Tapi masih bangga kan jadi orang Indonesia kan? Pasti. Meskipun saya nggak bisa makan pedas. Nggak bisa. Nggak bisa. Belum. Berarti belum Indonesia banget. Aslinya Jawa atau apa? Ada Jawa, ada Sulawesi. Oke, ada campur lah Sunda, ya. Iya. Mix sama kayak kopi di mix ya. Betul. Oke, terus dulu kan masuk ke Tamrin 10 ya. Masuk Tamrin 10 dulu kan dari perwakilan Jackpreneur ya. Jackpreneur, betul. Itu masing-masing kota ya, emang ya? Iya, jadi kebetulan dari Jakarta Selatan itu kalau nggak salah ada beberapa dan saya dihubungi untuk ada kurasi waktu itu. Awalnya juga nggak tahu nih ke Tamrin 10 nih apa. Ya, Di Google nggak ada. tempatnya aja belum ada. Iya. Malam-malam kita datang ke sini kayaknya belum jadi. Masih gitu. kosong. Tahu-tahu ya kita ikut aja lah kurasi. Nah di situ karena kita memang sudah konsepnya go green. Jadi kita dari 2019 sudah nggak ada plastik sama sekali. Oke. Nah kita bawa tuh sedotan jagung. Ini sedotan jagung kita. Ini sedotan jagung nih. Terus ada Zoom. kantong singkong untuk take away. Nah itu mungkin Sekarang udah ada belum? sudah ada. Kita Satu-satunya ya? saya kurang tahu tapi mungkin. Semoga Berarti teman yang lain bisa ikut. Sebelum ada pelarangan kantong plastik juga sebenarnya udah ready ya? Iya, kita Udah ready banget ya? Iya, karena kita memang prinsip saya gini, jangan lihat UKM-nya, Nah, lihat niat kita kemana. apa maksudnya nih? Maksudnya kalau orang melihat kita sebagai UKM pasti dibilang barangnya standar, Orang berpikirnya masih pedagang tradisional ya? Masih. Pedagang tradisional Tapi ya? kalau misalnya dilihat itu teman-teman kita di Santa itu dari perizinan mereka Punya semua ya? punya semua, pajak IMK, tertib pajak, dan marketing tools-nya mereka bagus. sertifikat-sertifikat Yang halal. membedakan adalah yang satu PT, yang satu masih perorangan. Itu aja. Santa perorangan toh? Iya, rata-rata perorangan. Ini kedai 157 perorangan masih kan? Kita usaha dagang. Usaha tapi, dagang. Tapi ada siup pada TDP. Berarti bisa ikutan. Bisa. Kita udah Bisa. ikut lelang kemana-mana sih. Dan sistem e-order juga masuk ya kan? Sudah. Tinggal dipesan di eorder.com. Oke. Terus untuk mendukung ini sebenarnya kedai 157 ini kan biasanya kan kalau owner-ownernya itu kan ada misalnya ilmu pengetahuannya lah gitu. Kalau Manala kan basic kuliahnya apa sih? Business management. Nah, terus kalau untuk sini apa ada sertifikat atau ijazah atau apa gitu? Ada nggak sih? Jadi waktu pas saya di Jepang, saya juga part time dan kerja full di restoran Jepang. Waktu pas di Jepang, jadi saya kuliah di Jepang dan Kuliah di Jepang. ke Belanda kuliah juga. Waktu pas Ini di kuliah mulu Belanda- nggak lulus bang? Lulus. Lulus. Oke. Ya. Dan di Belanda juga saya kuliner untuk nyambung ya cari pendapatan. Itu ada legalitasnya atau apa yang didapatkan gitu? Kita certified chef. Saya certified chef, itu. certified barista. Certified chef dan barista. Barista, Berarti dan- makanan dan minuman. Iya, dan saya juga ada sertifikat untuk layak sehat.
Oke. Jadi food handling. Jadi kita Oke. begitu kita tahu saya mau akan buka usaha kuliner. Nah, saya pelajari dulu apa sih standarnya di sini. Jadi boleh saya di Pasar Santa, tapi nggak kalah sama mereka yang di mall. Emang sekarang nggak kalah? Dari kita Oke, bisa lihat sekarang misalnya gini sertifikatnya. perbedaannya kedai 157 dan Modern Coffee yang sekarang lah, toko-toko Modern Coffee sekarang lah. Kita nyeduh pakai hati. Aduh, kalau nggak itu nggak kelar-kelar bang. Oh iya. Iya. Maksudnya gimana sih? Ini orang ya, ini perlu penuh dengan filosofi, bikin kopinya penuh dengan filosofi dan terkenal di Tamrin 10 bikin kopi cerita ini. Iya. Iya. Karena untuk bikin kopi, saya akui semua orang bisa bikin. Semua orang bisa bikin kopi. Bisa nyeduh lah. Iya. Tapi siapa yang bisa meyakinkan Mas Amron bahwa kopi yang diminum enak? Ya saya sendiri. Nah, harus dibantu kan. Oh, meyakinkan Itulah- sebelum diminum. Iya. Oke. Nah disitulah saya melatih barista saya supaya bilang bahwa tujuan kita adalah mempopularitaskan kopi. Kan masih banyak mitos-mitos perempuan jangan minum kopi. Iya. Kalau minum Pecinta kopi hanya laki-laki. Iya, ini maskulin sekali nih dunia ini. Nah, makanya contohnya dari barista kita rekrut perempuan. Kita Oke. taruh ikon di sini perempuan sebagai barista. Nah, itu Oh jadi iya, untuk iya. Emansipasi ya. mengganti image Iya, iya, gitu iya. bahwa ini masyarakat loh, memasyarakatkan kopi. Iya, 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 iya. Nah, dari situ mulai kita mengangkat karena teman-teman kita di Pasar Santa itu roastery. Dan mereka kalau hanya jualan ke laki-laki, mereka kehilangan 50% dari populasi kan. Saya cukup beruntung bisa di Tamrin 10. Kenapa tuh? Karena saya bisa bawa tamu-tamu di sini balik ke Pasar Santa. Beli kopi di Pasar Santa. Kok jadi kebalik? Kan kita back to roots, back to where we are. Gitu. Iya, iya, iya. Peletakan Jadi, batu pertamanya di Santai ya. Kita nggak boleh lupa dari Santa mana berapa kita lama? datang. Dari 2017. Betul. Kiosnya sih udah dari 2000 Ya lebih sekian lama lah. iya, gitu. Oh dulu Tapi- punya orang lain. Iya, kita take over. Di take over. Hanya itu. Jadi cabang sekarang 2, Tamrin 10 dan Santa. Sebelum PSBB ada rencana buka di beberapa 2 tempat lagi, cuman sekarang lagi di pending. Kebetulan ada kerjasama dengan BUMN. Nah, cuman ya mungkin nanti akhir tahun baru kita follow up lagi di situ, gitu. Terus- Dan kita ada catering juga. Enggak di jadi. situ. Apa di pending Belum- tunda sementara? Tunda sementara. Tapi tetap nanti running. Iya, iya. Oh, tetap running. jalan. Tetap running. Gitu. Oke. Terus apa kaitan sekarang kalau misalnya kan ya PSBB ini gimana? Kaitan dengan bisnis terpengaruh banget atau kayak apa sih? Kalau dari PSBB ini, kalau saya bilang saya salah satu yang beruntung, karena saya pikir saya udah melarat banget gitu. Iya, Jadi udah susah apalagi banget. kan pedagang paling hancur Betul. kan. Tapi kalau saya lihat kemarin, contohnya saya ngobrol dengan teman-teman yang dari kafe yang mungkin volumenya lebih besar daripada saya, itu banyak yang kolaps. Yang besar justru yang kolaps. Sedangkan Apa ya? UKM, Kenapa ya? Apa mungkin karena manajemen dan non manajemen atau kelihatannya mereka sebelum PSBB ini tidak memperkirakan dampak. Jadi sebenarnya PSBB ini kan melevelkan game ya. game? Ya, jadi kita ini kan kompetisi. Ada yang modalnya lebih, ada yang SDM-nya lebih. Mereka harus ada lebih yang kuat dong. Tapi dengan adanya PSBB, ini level semua. Sama-sama kita nggak ada pemasukan. Cuman operasional cost mereka lebih besar. Berjalan, mereka tetap berjalan. Nah, dengan adanya PSBB ini kita mulai melihat apakah masih masuk akal kita sewa Tapi kan tempat. Bang Lala juga punya karyawan toh. Punya karyawan. Dan contohnya saya juga ada usaha lain, kayu. Oh iya, Bang Lala juga orang desain kita ya. kayu. Ini fosil nih. Ya, ini kebetulan dari pohon rambutan. Pohon depan rambutan bengkel kita tebang. Iya, dan ini pohon rambutan yang tua nih. Jadi waktu itu untuk yang di bengkel ini waktu pas masuk PSBB saya udah sepakat sama anak-anak di situ. Kita udah makin sepi nih. Yang makanan aja yang kebutuhan primer itu Iya. udah sepi. Apalagi orang mau pesen lemari. Akhirnya kebetulan kita lahannya ada. Saya bilang saya sediakan pupuk sama bibit. Iya, jadi kita pindah ke semacam hortikultura Jadi agrikultur. pegawai karyawan kopi dan ini furniture Iya, kita berdayakan Nanam. di situ. jadi bercocok kita tanam. ternak lele, Ulah. tanam caisim, dan full organik. Yang penting mereka juga tetap punya penghasilan ya. Iya, sebenarnya dari PSBB ini adalah kegiatan. Kalau kita semakin diam, yang dipikirkan adalah tagihan, Tagihan. Tapi kalau terus-terusan. kita ada kegiatan, ngulik lah istilahnya. Mau latihan, mau meracik apa, itu nggak terlalu berat. Oke, berarti katakanlah ya, berarti kalau orang berusaha itu sebaiknya jangan cuma satu ya. Harus dihitung-hitung juga sih. Iya, kan kalau dulu orang berpikir kan pedagang itu ya nggak ada matinya gitu kan.
Betul. Pedagang itu nggak ada matinya. Ternyata kan nggak semua usaha juga aman kan gitu kan. Betul. Nah berarti kan orang harus berpikir kalau buka usaha itu sebaiknya jangan cuma satu, Betul. jangan cuma satu bidang maksudnya Betul, gitu. betul. Bila perlu memang totally different gitu loh. Iya. Kalau buka usaha gitu. Dan tapi harus mau mendalami. Oh iya dong, Karena- jangan hanya buka iya, doang iya. gitu kan. Itu yang kalau sepengetahuan saya yang kolaps, banyak yang kolaps ini karena Iya. rata-rata tidak in charge. Iya. Ownernya tidak mau Iya, in charge. Jadi hanya invest aja. invest dan itu kelihatan lah gitu loh. Tapi memang ya kalau pengusaha lebih baik memang in touch ya. kita masuk lebih awal daripada karyawan, pulang lebih telat daripada rata-rata orang karyawan. sukses memang kayak gitu sih ngomong Orang sih. susah sih kayaknya. Orang Iya, orang-orang irit yang nggak mau bayar karyawan lebih gitu kayak gitu. Terus dulu Bang Nala udah kerja juga. Apa memang nggak niat jadi pegawai kantoran atau memang itu kan waktu itu masih muda banget sebenarnya ya? Mungkin saya sempet sih kantoran gitu, tapi saya lebih di mana kayaknya kalau waktu itu saya lihat kayaknya kalau misalnya pegawai baru masuk di sini tuh perundungannya tuh cukup tinggi ya. Iya. Nah itu yang saya kadang-kadang kok Belum mulai kerja aja udah ngudumel. mereka itu kok nggak dikasih kesempatan ngomong sih. Iya. Padahal ide-ide dari yang muda. Oh tadi yang di Eropa sana Iya. discuss ya? Kita discuss. Kita Discuss, istilahnya ya. dari Dan itu hal yang lumrah di sana. Lumrah. Tidak harus omongan atasan ini dengar. saya nggak pernah tahu bos saya sampai dia ngomong dia bos saya. Jadi dari penampilan Sama. merendah sekali, pulang jalan kaki kita naik sepeda bareng-bareng. Sama ya? Iya. Cuci piring saya di rumahnya dia diundang makan malam dia cuci piring. Ini leadership yang saya mau tiru. Oke, diterapkan tuh di kedai. Diterapkan kita kedai. Saya nggak pernah nyuruh kalau saya nggak mau ngerjain sendiri. Harus kerjakan Jadi sendiri saya juga. saya mengajak bukan Kasih menyuruh. contoh ya? Iya. Jadi sifatnya seperti itu. Mungkin banyak teman-teman yang agak ngelihat loh kamu kayak gini gitu. Padahal mereka kan dibayar. Nah, saya nggak pernah ngelihat gitu. Jadi hidup saya lebih nyaman kalau mereka bisa. Mungkin bisa jadi masukan ya sama orang-orang ya. Kalau bisnis itu, kalau orang mau mulai bisnis itu sebaiknya terjun langsung ya. Saya dikasih tahu begini. Misalnya kita ada dari satu cabang, kita dapat omset 1 juta. Ya. Nah, kita dari 1 juta itu kita ambil 150 untuk Ya. hidup. Kalau misalnya kita punya cabang, yang kita ambil untuk hidup kita berapa? Kalau kita punya cabang lain nggak bisa, karena nutup lagi, bikin lagi. Oh, enggak. Tetap 150.000. Dari total semuanya. Iya, karena gaya hidup kita mestinya sama. Astaga, nggak bisa. Itu yang nggak bisa. Nah, itu yang Gaya hidup kita pasti akan naik biasanya. hidup sederhana. Oh. Justru saya menilai diri saya sukses kalau karyawan saya maju. Oh, itu patokannya ya? Iya. Bukan beli Lamborghini ya? Oh enggak. Kalau mereka bisa beli Lamborghini, misalnya Mas Amron karyawan saya, Iya. Mas Amron nanya, "Ini kok ada Lamborghini parkir depan sini?" Punya karyawan saya. Iya, karyawan bilang saya kerja di 157, padahal saya naik sepeda gitu kan. Itu kan luar biasa gitu. Berarti bisa dikatakan sebenarnya bosnya lebih kaya daripada itu sebenarnya gitu Cuma kan? nggak kelihatan. Cuma nggak kelihatan Atau mungkin emang nggak ada. nggak mampu. Oke, Gitu. kita balik lagi Bang, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Masukanlah buat anak-anak muda kalau mau usaha ya, katakanlah Bang ekspornya di kedai 157 kopi lah ya. Ekspor terus gimana sih, kan anak-anak muda sekarang itu sebenarnya pengen punya usaha gitu loh. Cuman modal lah, ketakutan lah. Ibaratnya gini, tangan itu kalau untuk craftsman ya, itu kan harus kapalan. Itu lewat darah, lewat nangis. Yes. Kita harus ngerti proses. Bukan anak muda saja, jadi sebaiknya dari yang dewasa itu membiarkan dulu anak muda ini berproses. Jangan langsung misalnya mereka salah langsung kamu kok bla bla bla. Tapi kan bla, leadershipnya bla. tadi nggak ada yang begitu, jarang ada yang begitu leadershipnya. Nah kita harus bisa mulai. Jadi misalnya saya di Tamrin 10, saya bisa kolaborasi ke kiri dan ke kanan. Kita saling sharing gitu. Kalau misalnya anak buah kayak gini gimana? Kalau saya lihat dari PD Pasar Jaya ya, kalau selama saya di Tamrin 10, awal tuh saya mikir agak-agak wah ini kayak mungkin konservatif, tapi ini kok keren gitu loh. Keras ya. Padahal PD Pasar Jaya, saya kan dari Santa gitu kan. Iya. Orang pasar ya. Iya. Ini PD Pasar Jaya di Tamrin dan kreatif gitu loh. Kok bisa? Nah, setelah saya tahu ternyata memang ada tata cara leadership. Oh, kayaknya nih asik nih gitu loh di sini. Ya, Nah, tetap discuss sih. Itu yang sebenarnya perlu diperbanyak. Karena nggak selamanya ide kita benar juga ya. Betul. Sebenarnya sebagai owner atau sebagai bos, kalau misalnya karyawan bisa problem solving, kita tuh kebantu Tenang banget. ya. Kita kebantu. Tenang. Nggak usah begadang, nggak usah Benar. tahu-tahu Ini dari rumah kayak bangun. Gitu. curhat antar atasan ini. Benar. Iya. Benar, Yang target penting itu. komunikasi. Iya, Yang benar, penting rajin benar. laporan. Iya. Itu aja.
Dan ide jangan dipatahkan gitu Betul, ya. betul, Benar. betul. Karena ide yang buruk ya baik ya semuanya ada idenya kan gitu kan. Satu hal mungkin kelemahan kita ya itu adalah bikin laporan. Bikin laporan. Bikin laporan mungkin karena terbiasa dengan WhatsApp atau Yes. pesan-pesan singkat. Yes. Jadi untuk bikin laporan harian itu kadang Jadi nggak bisa lagi. padahal itu diperlukan. Ya. Misalnya siapa yang bertanggung jawab? Ya. Ini gelas pecah, Ya. ini kok kopi kurang. Ya, checklist kayak lah ya. Gitu. Iya. Ah. Itu. Benar. Itu masukannya tuh buat anak-anak muda sekarang kalau mau usaha ya coba belajar dulu lah paling enggak ya. Iya. Belajar dulu dan kalau mau jadi atasan paling enggak pernah jadi bawahan lah ya. Betul. Harusnya ya. Paling enggak kalau nggak bisa jadi bawahan ngerasa jadi bawahan. Betul. Kayaknya begitu deh. Ibaratnya tuh kayak kalau kita habis lebaran ditinggal pembantu. Yes, harus siap hidup kayak gitu. Iya, nggak ada cerita kaget atau apa ya. Iya. Memang kejadiannya akan I seperti can do itu. it myself, gitu. Iya. Oke, terus cerita kopi, Bang. Lanjut. Ini kopi unik. Ya kalau saya sih udah pernah ngerasa udah bosan malah kalau di sini. Orang-orang nih Bang yang nonton nih. Coba bisa ceritakan komposisinya gimana sih, Bang? Kalau yang ini, wah ini udah agak cair nih ya. Ini salah satu bestseller kita, namanya es kopi susu gula kelapa. Gula kelapa, warna hitam. Jadi di bawahnya ini gula kelapa natural. Ini yang bawahnya Gula gula, kelapa. belum di shake nih ya. Ini simple sirup gula kelapa. Iya, oke. Jadi gula kelapanya ini organik. Saya ambil dari Kulon Progo, Yogyakarta. Kenapa sih harus jauh-jauh gitu loh? Karena saya kenal dengan petaninya. Emang Jadi, nggak ada di Jakarta gitu? gini, saya ketemu petani di sana. Jadi waktu itu saya riset produk. Kita ini kan di Jakarta end user. Yes. Dibilang Toraja kita percaya Toraja. Ya nggak bisa bedain. Iya, dibilang Kadang-kadang- Gayo kita percaya Gayo. Benar, gitu kan. benar. Gula semut Cirebon kita percaya Ya, aja. padahal gitu. sebenarnya kopinya sama aja semuanya. Tapi itu Gulanya sama aja semuanya. Tapi itu kan tanggung jawab pemilik usaha untuk memberikan kepercayaan, untuk memberikan garansi I see. kepada konsumen. Nah, di situ tugas saya riset. Dapatnya Kulon Progo dan mereka sudah sertifikasi. Emang ciri khasnya di sana? Karena mereka sudah tersertifikasi IG, indikasi geografis. Ini apresiasi saya kepada mereka. Jadi kalau ditanya, kita juga bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu original from traceability-nya iya. ada. Gitu. Oke, terus kopinya? Kopinya ini kebetulan salah satu roaster kita, tetangga kita di Pasar Santa, dia petani. Petani dan jualan juga? Petani di Toraja. Di Toraja? Toraja. Kenapa Jadi- nggak dekat-dekat aja gitu ya? Ya, Dari dua- Lembang gitu? Eh, Oh tadi kopi Toraja ya? Iya, jadi sebelumnya itu kita juga udah pakai Manggarai, pakai Aceh. Cuman dari semua itu yang berkesan itu Toraja. Dari sosok petaninya ini, iya, beda. dia gigih-gigihan masuk ke Jakarta yang waktu Iya. itu didominasi sama Gayo Ya Gayo. dan Lampung, dia masuk Sumatera Utara juga. Iya, mungkin tahu lah berapa hektar di sana. Oh lumayan. Dan dia mulai di Santa. Jadi entah kenapa kalau saya dengar kata Pasar Santa, dia usaha di Santa, saya pasti pengen collab. Oh iya ya, sebaiknya memang pedagang itu bisa collab ya. Iya, dan karena kita tahu lah Santa ini dulu pernah booming dan sekarang Pernah ya? pernah. Dan Pernah. Bahasanya kutip Iya. pernah. gitu. Nah, kita lagi menunggu nih siapa yang kira-kira bisa naikkan kita gitu. Ya, Maksudnya, mudah-mudahan. Kita udah udah Iya. coba bikin event. Kayak kalau nggak, dan iya, coba. kita mungkin dari sini bisa bantu ke sana, gitu kan. Nanti ya kita coba ya. Dibikin semegah, Ya, itu semeriah, tetap dong tamrin 10, ide-idenya gitu. tetap ada dong dari pedagang, nanti kan kita tinggal kolaborasi kayak apa gitu betul. kan. Karena talent-talent di sana tuh banyak, Mas. Siap. Itu Oke, jadi kopi sebenarnya macam-macam. Betul. Gulanya hanya gula aren. Gula kelapa. Ini sudah soda. ini sudah menyalahi filosofi kopi nih. Kan Ah. nggak boleh pakai gula. Kalau idealis banget. Tadi untuk nih, ini metode kita yang ini adalah V60. Di Santa ada nama istilah pendekar. apa itu? Jadi orang yang coffee savvy gitu. Jadi yang benar-benar mau kopi. Kita tawarin kopi hitam. Oh, Kalau netes pelan-pelan ya. kalau pendekar kita kasih kopi hitam. Oke, bahasanya pendekar ya. Pendekar. Kalau memang yang Ini kan untuk pengen mass production. original banget Iya, gitu ya. Kalau ini yang untuk kasih Artinya sayang ke sebenarnya semua. tetap palu gada juga ya dari kopi ya. Iya. Lo mau apa juga ada gitu ya. Iya. Jadi kalau secara idealisme kita masih ada. Oke. Secara yang mass production, kopi ceria. Tapi idealisme pribadi sebenarnya itu ya. Iya,
Iya, oh iya. Kita ini. Ini lebih kepada bisnis. Tapi kita perbaiki dengan, kalau bagi saya perbaiki Tapi dengan memang kopinya saya trace. kopinya original banget sih kalau orang mau ngerasa, biarpun dengan gula arennya. Gula kelapa. Gula kelapanya. Saya dimarahin itu. Iya, petaninya itu. salah. Gula kelapa itu, tapi tetap rasa kopinya itu kayaknya nggak kalah sih sebenarnya ya. Iya. Tinggal memang kalau mau double shot, mau triple shot, mau terserah aja Iya, gitu. iya, Nah, di Tamrin 10 manual ya Bang ya? Manual. Kalau di Tamrin 10 memang manual, tapi di Santam memang pakai alat mesin kopi ya. Kita rencananya mau masukin mesin, Oh. tapi memang kita tunjukin show dari barista. Oke, jadi kalau misalnya penonton mau lihat orang yang bikin kopi yang benar itu dengan cara modern dan tradisional, itu bisa langsung ke Tamrin 10 Food and Creative Park, tenan nomor 54. Malah 54 itu malah paling dekat dengan pintu masuk sebenarnya. Dan ini termasuk salah satu tenan legend lah di Tamrin 10 ya. Veteran dan mungkin segera akan dikeluarkan. Dipindahkan ke Creative Oke, Park berikutnya. nanti mungkin bisa lihat juga alamat IG dan kontak-kontaknya apabila mungkin ada peluang-peluang kerjasama atau pengen belajar bikin kopi, ya silahkan aja langsung kontak ke Bang Nala Jati, nanti ada kontaknya kita taruh ya. Iya, Boleh izin ya. Bawah gitu, dan atau follow dan klik subscribe di sini. Iya. Oke, itu aja Bang. Terima kasih Thank you. atas Terima kasih waktunya Bang, waktunya. karena memang mau dagang lagi, kita hanya nyolong sebentar Bang Nalanya ke sini, Iya, terus nanti iya, usaha iya. lagi. Oke, thank you. Apa biasanya? Tonton videonya lah. Oh iya. Ya, iya. ini demi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Jakarta. Terima kasih, selamat siang. See ya.